obat keren, obat ganteng, obat cantik, lihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ade Tria. Sebelum lanjut, jangan lupa nih guys, like dan subscribe-nya di channelnya Ade Tria. Kontennya kali ini tentang membahas kerja ke Jepang visa magang ya guys. Jadi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan pengen serius kerja di Jepang dengan sistem magang, silakan catat nomor WhatsApp-nya Ade Tria 089540123163. Dan jelas Anda pengen kerja ke sana, siapkan mental ya guys. Mental yang paling utama itu mental dan kemauan, niat itu yang paling utama. Jadi jangan sampai kita niatnya itu setengah-setengah. Kita serius pengen tiba-tiba kita belajar bahasa Jepang di LPK, tidak bisa, akhirnya terlalu rumit, terlalu ini, akhirnya ngedon dan akhirnya kita mengundurkan diri. Itu salah ya guys. Siapapun orangnya, sebodoh-bodohnya Anda, kalau Anda memang serius mau belajar bahasa Jepang, nanti akan dibimbing di LPK. Jadi buat orang-orang awam nih yang pengen belajar kerja ke Jepang dengan sistem magang, makanya dari awal itu kita belajar istilah hiragana, hatagana itu dicicil dulu, mungkin dari A, I, U, E, O, mungkin dari 1, 2, 3, mungkin dari pembahasan selamat pagi itu ditulis. Jadi dia tidak pas kita belajar di LPK-nya itu nggak numpuk di sini. Saya yakin semua orang bisa, yakin itu. Makanya mental kita, kemauan kita, niat kita harus ditoto benar-benar. Jangan sampai mentalnya baru belajar setengah karena terlalu tidak bisa, akhirnya ngelokro, akhirnya mengundurkan diri. Yang jelas kita belajar ke Jepang itu dari orang yang tidak bisa saja, banyak yang bisa ya guys. Karena ada niat dulu, niat kemauan, niatnya mungkin pengen merubah nasib, mungkin cari pengalaman, itu yang paling utama. Jadi sebelum berangkat ke Jepang, istilahnya niat itu yang paling utama dulu, kemauan kita. Jadi istilahnya tekad kita itu benar-benar dibulatkan. Yang jelas syarat-syarat untuk pergi ke Jepang dengan sistem magang itu lulusan SMA sederajat ya guys, mungkin SMK, SMA ataupun paket C yang sederajat dengan SMA, ataupun mungkin Anda D1, D2, S1 sarjana, tidak apa-apa ya guys, itu malah lebih bagus. Yang jelas umur itu 18 sampai 30 tahun. Tinggi badan juga ada tertera. Makanya orang yang lebih detail silakan hubungi nomor WhatsApp saya ya guys, 089540123163. Sekali lagi 089540123163. Dan kita lanjut ya guys. Yang jelas Anda itu sehat jasmani dan rohani. Maksudnya maaf, tidak cacat dan tidak punya riwayat penyakit ini dan itulah. Dan yang nomor 4 itu ya punya modal ya guys. Kalau Anda niatnya banyak, niatnya serius, tapi modalnya tidak ada, sama saja. Karena kita belajar di LPK, juga di LPK itu kita juga mengeluarkan biaya, mungkin dari makan, beli sabun, buat mandi, buat keperluan kita sehari-hari juga kita semua ditanggung sama LPK, tidak ya guys. Tetap kita harus mengeluarkan uang sendiri. Makanya modal itu paling utama sih sebetulnya. Tapi yang jelas modal ada, kemauan tidak ada juga tetap nggak jadi ya guys. Kalau masalah kemodal nanti lewat dana talangan. Makanya buat yang serius-serius ini saya anjurkan ke LPK Puspa Setia Abadi yang ada di Gamping, Sleman, Yogyakarta. Itu LPK sudah PT dan sudah SO juga ya guys. Jadi Anda nanti akan dibimbing secara detail. Yang jelas nomor 5 itu kemauan ada, modal Anda, terus Anda juga sehat jasmani dan rohani, tidak cacat bla bla bla. Tapi attitude Anda itu tidak benar, itu juga salah ya guys. Mungkin orangnya itu panasan, mungkin Anda itu emosian, mungkin Anda orangnya tuh
mudah tersinggung itu juga tidak baik ya guys kalau untuk magang di Jepang. Soalnya nanti dilalahnya di sana ketemu teman ataupun ketemu teman kerja mungkin bukan orang Indonesia, kita tersinggung bla bla bla, akhirnya jadi bentrok dan yang rugi Anda sendiri. Nanti Anda juga di blacklist dan Anda nanti LPK-nya juga kena. Dan nanti yang parahnya lagi, orang-orang yang mau pergi ke Jepang dengan sistem magang gara-gara Anda mempunyai attitude yang tidak baik yang tadi saya sebutkan, karena mungkin ada masalah dengan Anda, istilahnya mungkin kena kriminal lah gara-gara berantem atau gimana, akhirnya yang lain-lain juga imbasnya kena ya guys. Makanya mental kita, niat kita bener-bener ditoto yang mau kerja ke Jepang. Silakan yang mau serius mau ke Jepang, hatinya bener ditoto dan mentalnya bener harus ditoto, silahkan ya. Istilahnya saya tidak, bagi Anda yang kira-kiranya ragu-ragu, mendingan gak usah ya guys. Mendingan Anda kerja di Indonesia saja, entah jadi buruh apa atau jadi kerja apa. Tapi tahu sendiri di Indonesia itu cari kerja sangat sulit ya guys, dengan lulusan SMA. Sedangkan di Jepang sendiri, yang kalau kita dapat job yang baik, terus kita nanti ditempatkan di kota-kota besar, biasanya jobnya nanti ada lemburan, ada apa, nanti gaji kita juga besar ya guys. Konon ada yang mencapai 20-30 juta plus lemburan. Ada juga yang kecil ya guys, ada yang 15 juta. Tapi itu untuk ukuran SMA dan sederajat, gaji segitu udah alhamdulillah ya guys. Karena di Indonesia dengan gaji segitu kayaknya hal tidak mungkin kalau kerja-kerja seperti biasa kayak gini, kecuali Anda memang jadi pengusaha. Seperti itu dulu penjelasan dari Ade Tria. Mungkin ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, Anda yang mau kerja ke Jepang, mentalnya, niatnya harus ditata bener-bener biar Anda bisa berangkat, bisa Anda juga bisa pulang membawa uang untuk keberhasilan Anda sendiri. Terserah Anda setelah pulang bawa uang banyak, Anda mau jadi juragan atau mau jadi apa, itu hak Anda. Seperti itu dulu penjelasan dari Ade Tria. Ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you, love you, bye-bye.